season 9 sama season 10. Mm-mm. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kembali mendatangi penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya untuk memenuhi pemeriksaan kedua kalinya terkait pernyataan Polri tidak netral. Sebelum menjalani pemeriksaan, Aiman memastikan bahwa yang ia sampaikan mengenai oknum polisi tidak netral berasal dari sumber yang valid. Aiman dengan tegas akan menggunakan hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumber yang menjadi pemberi informasi oknum Polri yang tidak netral karena saat ini dirinya menyampaikan hal tersebut masih berstatus sebagai wartawan. Yang pertama, di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik, mengingatkan, itu malah di proses pidana. Ini hal yang tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik. Yang kedua, apa yang saya sampaikan, ya, itu juga disampaikan juga secara persis, bahkan lebih detail oleh sejumlah media massa nasional, ya. Lebih lanjut, artikel yang memuat adanya unsur ketidaknetralan aparat juga dimuat oleh media nasional yang sempat dituntut. Namun Dewan Pers menyatakan bahwa majalah Tempo tidak bersalah. Dengan demikian, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga melaporkan hal ini ke Dewan Pers agar bisa ditentukan apakah hal ini merupakan tindak pidana atau bukan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima 6 laporan terhadap Aiman buntut dari pernyataan adanya ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 dengan mendukung salah satu paslon. Dari Jakarta, Camar Hainda, Yudi Richard, Pandu Priyo, Aiman. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kembali mendatangi penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya untuk memenuhi pemeriksaan kedua kalinya terkait pernyataan Polri tidak netral. Sebelum menjalani pemeriksaan, Aiman memastikan bahwa yang ia sampaikan mengenai oknum polisi tidak netral berasal dari sumber yang valid. Aiman dengan tegas akan menggunakan hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumber yang menjadi pemberi informasi oknum Polri yang tidak netral karena saat ini dirinya menyampaikan hal tersebut masih berstatus sebagai wartawan. Yang pertama, di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik, mengingatkan, itu malah di proses pidana. Ini hal yang tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik. Yang kedua, apa yang saya sampaikan, ya, itu juga disampaikan juga secara persis, bahkan lebih detail oleh sejumlah media massa nasional, ya. Lebih lanjut, artikel yang memuat adanya unsur ketidaknetralan aparat juga dimuat oleh media nasional yang sempat dituntut. Namun Dewan Pers menyatakan bahwa majalah Tempo tidak bersalah. Dengan demikian, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga melaporkan hal ini ke Dewan Pers agar bisa ditentukan apakah hal ini merupakan tindak pidana atau bukan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima 6 laporan terhadap Aiman buntut dari pernyataan adanya ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 dengan mendukung salah satu paslon. Dari Jakarta, Camar Hainda, Yudi Richard, Pandu Priyo, Aiman. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kembali mendatangi penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya untuk memenuhi pemeriksaan kedua kalinya terkait pernyataan Polri tidak netral. Sebelum menjalani pemeriksaan, Aiman memastikan bahwa yang ia sampaikan mengenai oknum polisi tidak netral berasal dari sumber yang valid. Aiman dengan tegas akan menggunakan hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumber yang menjadi pemberi informasi oknum Polri yang tidak netral karena saat ini dirinya menyampaikan hal tersebut masih berstatus sebagai wartawan. Yang pertama, di tengah isu netralitas yang paling
diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik, mengingatkan, itu malah di proses pidana. Ini hal yang tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya, tapi juga banyak publik. Yang kedua, apa yang saya sampaikan, ya, itu juga disampaikan juga secara persis, bahkan lebih detail oleh sejumlah media massa nasional, ya. Lebih lanjut, artikel yang memuat adanya unsur ketidaknetralan aparat juga dimuat oleh media nasional yang sempat dituntut. Namun Dewan Pers menyatakan bahwa majalah Tempo tidak bersalah. Dengan demikian, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga melaporkan hal ini ke Dewan Pers agar bisa ditentukan apakah hal ini merupakan tindak pidana. Kembali mendatangi penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya untuk memenuhi pemeriksaan kedua kalinya terkait pernyataan Polri tidak netral. Sebelum menjalani pemeriksaan, Aiman memastikan bahwa yang ia sampaikan mengenai oknum polisi tidak netral berasal dari sumber yang valid. Aiman dengan tegas akan menggunakan hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumber yang menjadi pemberi informasi oknum Polri yang tidak netral karena saat ini dirinya menyampaikan hal tersebut masih berstatus sebagai wartawan. Yang pertama, di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik, mengingatkan, itu malah di proses pidana. Ini hal yang tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya, tapi juga banyak publik. Yang kedua, apa yang saya sampaikan, ya, itu juga disampaikan juga secara persis, bahkan lebih detail oleh sejumlah media massa nasional, ya. Lebih lanjut, artikel yang memuat adanya unsur ketidaknetralan aparat juga dimuat oleh media nasional yang sempat dituntut. Namun Dewan Pers menyatakan bahwa majalah Tempo tidak bersalah. Dengan demikian, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga melaporkan hal ini ke Dewan Pers agar bisa ditentukan apakah hal ini merupakan tindak pidana atau bukan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima 6 laporan terhadap Aiman buntut dari pernyataan adanya ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 dengan mendukung salah satu paslon. Dari Jakarta, Camar Hainda, Yudi Richard, Pandu Priyo, Aiman.